Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para juara di kesempatan kali ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar matematika walaupun melalui video. Untuk hari ini kita akan mempelajari pengumpulan dan penyajian data. Bagaimana caranya? Setelah ini akan kita bahas ya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Di saat antum nanti melihat video ini, kemudian pas saat berdoa ini, saya sangat berharap juga antum ikut berdoa. Dengan begitu semoga dimudahkan oleh Allah dalam semua proses belajar antum. Amin. Istidadan, khusyu'an, doaan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi Ustaz sampaikan, di saat Ustaz berdoa kemudian antum menonton video ini juga ikut berdoa. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, khusus hari ini kita akan mempelajari pengumpulan data. Hal-hal yang akan kita pelajari, yang pertama adalah pengertian jenis-jenis data dan pengumpulan datanya. Kita langsung saja. Pengertian data. Data berasal dari bahasa Latin, yaitu datum. Artinya sesuatu yang diberikan. Dengan kata lain, data adalah hasil pengukuran atau pengamatan mengenai suatu hal yang bentuknya dapat berupa simbol, warna, kata-kata, atau angka. Itu adalah pengertian data. Harus antum ingat ya. Kemudian, data terdiri dari dua, yaitu yang pertama data diri, yang kedua data lingkungan. Nah, data diri yaitu data yang berkaitan dengan karakteristik pribadi seperti nama, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, alamat rumah, dan kedudukan dalam keluarga. Kemudian data lingkungan yaitu data yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada maupun terjadi di sekitar. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu namanya data lingkungan. Lalu berikutnya hal kedua yang kita pelajari yaitu jenis-jenis data. Data dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama atau A, berdasarkan cara memperolehnya. Data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang sedang diteliti. Data primer biasanya dikumpulkan oleh orang atau lembaga yang melakukan penelitian. Itu adalah pengertian dari data primer. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Jadi sumber-sumbernya sudah ada, kita tinggal lihat, tinggal copy, tinggal paste gitu aja ya. Data sekunder biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan penelitian yang sudah dipublikasikan. Nah, itu kalau ngambil dari perpustakaan kan tinggal lihat, baca, catat, selesai. Itu data sekunder. Kemudian yang B atau yang kedua berdasarkan jenisnya. Data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, itu mohon maaf ya, saya sudah salah tulis. Itu bukan kualitatif tapi kualitatif. Nah, lihat di bawahnya kualitatif itu. Data kualitatif adalah data yang diperoleh adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya pelayanan rumah sakit A sangat memuaskan, barang yang diproduksi perusahaan B tidak bagus. Nah, ini contoh data kualitatif. Kemudian data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya nilai matematika, banyaknya penonton suatu pertandingan sepak bola, banyaknya siswa SDIT Insantama Malang misalnya, itu juga termasuk data kuantitatif. Kemudian yang ketiga yaitu atau C, berdasarkan sifatnya.
Data dapat dibedakan lagi menjadi dua juga, yaitu data ukuran dan cacahan. Data ukuran yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur. Ya, bukan mengukur menggaruk loh ya, mengukur pakai meteran, pakai timbangan itu maksudnya. Data ukuran disebut juga data kontinu, contohnya berat badan, tinggi badan, dan kecepatan mobil. Itu hanya beberapa contoh. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan alat ukur. Kalau berat badan pastinya pakai timbangan, bukan pakai meteran loh ya. Lalu yang kedua data cacahan, yaitu data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung. Data cacahan disebut juga data diskrit, contohnya banyaknya penduduk suatu wilayah tertentu. Itu contoh data cacahan. Lalu hal terakhir yang kita pelajari hari ini adalah pengumpulan data. Pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data sebagai dasar untuk membuat suatu kesimpulan. Maksudnya seperti apa? Nanti kita lihat. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara minimal 3 hal ini. Ya. 1. Pengamatan. 2. Wawancara. Yang ketiga adalah menyebarkan angket atau kuesioner. Penjelasannya ada di slide berikutnya ini. 1. Pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik langsung maupun tidak langsung. Informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangannya. Biasanya Bapak atau Ibu guru melakukan tes atau penilaian. Hasil penilaian diperoleh data perkembangan belajar siswa. Nah, jadi pengamatan misalnya itu hasil antum ulangan matematika misalnya. Nah, ini contohnya. Berikut contoh data nilai matematika yang diperoleh siswa SD kelas 5 SDIT Insan Tama Malang. Ada ke samping ya, bacanya ada 80, 90, 85, 75, 70, 80 dan seterusnya. Ini contoh pengamatan. Tadi kan disebutkan bahwa pengumpulan itu untuk ngambil kesimpulan. Contohnya seperti apa kesimpulan itu? Nah, misalkan dari data ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulan misalnya? Yang pertama, nilai tertinggi yang diperoleh oleh siswa kelas 5 pada pelajaran matematika yang diamati ini adalah 100. Tahu dari mana? Itu ada data yang tertingginya 100. Ya. Kemudian yang dapat nilai paling sedikit adalah 65. Kok tahu 65 ini? Di sini ada 65. Nah, ini. Itu contohnya mengambil kesimpulan dari pengumpulan data. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Contoh data yang dapat diperoleh melalui wawancara antara lain data tinggi badan atau data banyaknya anggota keluarga, ukuran sepatu seluruh teman sekelasmu dan lain sebagainya. Ya, nah ini kita ada contoh. Data makanan dan minuman favorit siswa kelas 6 SDIT Insan Tama Malang tahun pelajaran 2020-2021. Ini berarti data dari kakak kelas antum yang sekarang kelas 6. Misal nih, nomor ada 16. Ananda ya, ada 16 kakak kelas antum. Nama misalkan Mas Abid, makanan favorit. Loh, ini kok ketuker juga. Kolomnya ketuker ya. Makanan favorit itu seharusnya tabel sebelahnya ya. Ayam, warna favorit biru dan seterusnya. Nah, itu begitu. Ini contoh wawancara. Mana bukti wawancaranya? Bukti wawancaranya, videonya masih belum bisa Ustaz Eko tampilkan. Ya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu menyebarkan angket atau kuesioner. Salah satu cara mengumpulkan data secara tidak langsung yaitu menyebarkan angket atau kuesioner. Teknik pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu berupa lembar isian, angket atau kuesioner. Teknik ini dapat dipandang sebagai wawancara secara tertulis. Dalam hal lain, sumber data diminta mengisi lembar isian. Contoh, ini misalnya nih, kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5, nama, titik. Pilih salah satu olahraga kegemaranmu, berilah tanda silang pada kotak.
sepak bola, futsal, basket, voli, renang, atau bulu tangkis. Nah, itu misalnya contoh angket. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembelajaran tentang pengumpulan data. Nah, adapun tugasnya nanti silahkan antum wapri ke Ustadz Eko. Jadi sebagai bukti antum sudah belajar, maka akan Ustadz laksanakan ketika antum sudah wapri. Terus presensinya akan Ustadz isi setelah antum wapri ke Ustadz Eko menanyakan tugasnya apa. Gitu ya para juara. Ustadz Eko sampaikan jazakumullah khairan katsir. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.